Pemirsa, lalu idealkah aturan istirahat maksimal 30 menit di rest area dan apa dampaknya bagi pemudik? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat transportasi Pak Joko Setiowarno. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Putri. Baik Pak Joko, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini mengenai aturan 30 menit beristirahat di rest area. Apakah ideal bagi pemudik Pak Joko? Ya, ini kan mengacu pada waktu istirahat setiap 4 jam menggunakan kendaraan bermotor untuk jarak jauh ya antar kota. Jadi di dalam undang-undang lalu lintas angkutan jalan, kalau saya tidak salah di pasal 90 ya mengatur itu menyebutkan setiap 4 jam mengendarai kendaraan bermotor wajib istirahat minimal 30 menit. Itu sebagai acuannya. Namun itu kan minimal. Namun di sisi lain memang keberadaan rest area ini di jalan tol ini pada saat musim mudik seperti ini bisa menjadi penyebab kemacetan juga selain penyebab kemacetannya pada saat kita membayar tol. Nah ini yang menjadi persoalan. Namun ini kalau setelah diteliti lebih mendalam ini karena kondisi pengaturan di dalam rest area itu sendiri yang menyebabkan antrian menjadi cukup panjang. Ya. Jadi ada rest area yang sebenarnya cukup bagus pada saat mudik ini dia tidak begitu jauh, namun biasanya rest area yang model lama. Baik. Yang mana pada saat jadi Pak Joko sebenarnya dengan rata-rata pemudik yang menjalani perjalanan yang cukup panjang begitu, beristirahat selama 30 menit ini cukup tidak sih atau harus dilakukan berkali-kali di setiap rest area solusinya? Ya tadi dasarnya yang 4 jam tadi tentunya minimalnya kan 30 menit. Ya setiap orang yang mungkin bisa lebih dari itu. Namun ini diatur karena keberadaan rest area yang ada di jalan tol tidak bisa menampung semua pengguna jalan tol untuk beristirahat. Makanya oleh sebab itu kan dianjurkan kalau mau istirahat tidak harus di rest area jalan tol, namun keluarlah dari jalan tol, ada exit tol, keluar saja di sana. Justru lebih banyak rest area yang bisa digunakan dalam artian tempat-tempat untuk beristirahat. Gitu. Baik, namun apakah hal ini akan membingungkan para pemudik untuk bisa mudik dengan nyaman dan lancar begitu, Pak Joko? Ya, kalau sekarang pada masa mudik ini sudah diberi informasi sebenarnya, ya tinggal pilihannya aja. Jadi kalau mau agak lebih lama, mungkin dia bawa keluarga yang bawa anak-anak kecil, 30 menit jelas masih kurang ya. Nah, oleh sebab itu, daripada menggunakan rest area di jalan tol, lebih baik keluar aja. Di sana ada rumah makan, atau tempat-tempat lain yang bisa sama kok nyamannya. Ya, toh nanti kalau masuk ke jalan tol lagi hanya untuk menjalankan, hitungannya sama, tidak ada yang dikurangi karena itu panjang kilometer menggunakan jalan tol itu. Baik, dalam berjalannya aturan ini, kalau dampak atau efeknya akhirnya menimbulkan kemacetan, banyak penumpukan kendaraan, begitu, bisakah ini bisa dirubah atau ditambahkan waktunya, Pak Joko? Saya kira ini karena tadi penggunanya banyak yang beri masuk rest area, sementara rest area yang ada pada saat mudik lebaran tidak mencukupi. Ya, karena kalau tidak mudik lebaran juga tidak masalah. Ditambah lagi rest area yang lama itu memang pengaturan taruh di dalamnya itu kurang begitu bagus. Ya, yang sebaiknya adalah pemisahan antara zona parkir dengan zona aktivitas. Ya. Namun yang rest area bentuk lama itu, ya sepertinya kalau kita masuk ke rest area seperti masuk satu perkampungan, ya di mana kanan kirinya ada tenan-tenannya, kemudian dia parkir di tepi jalannya itu, ya dan itu yang agak mengganggu manuvernya adalah ketika dia kendaraannya akan keluar dari parkir akan melanjutkan. Makanya jangan heran umpamanya ini contoh ya di KM 57 itu tersedia cukup banyak umpamanya yang bisa digunakan untuk parkir. Namun kenapa macet? Ya karena tadi terlalu banyak manuver yang mengganggu. Jadi menumpuk ya Pak Joko. Melihat umpamanya contoh di rest area KM 456 ya. Nah, itu jauh lebih baik ya. Mungkin
kemacetan tidak akan panjang karena ada pemisahan antara zona parkir kendaraan dengan zona aktivitas. Nah, itu harus dibedakan. Jadi mungkin rest area yang bentuk lama itu ya perlahan harus dirubah lah. Ya, karena waktu pada saat membuat tidak terpikirkan seperti ini bahwa orang suatu saat tolnya terhubung banyak menggunakan jalan tol ketimbang jalan non tol. Ya. Baik, Pak Joko, ada sebagai pengamat transportasi dari sudut pandang Anda, karena ini kan sudah masuk 4 hari jelang Lebaran, begitu banyak yang sudah mulai mudik. Selama ini Anda melihat sudah berjalan dengan baik dan lancarkah aturan yang ditetapkan pemerintah dan juga bagaimana mekanisme faktanya di lapangan, begitu? Ya, pengalaman kemarin kami menelusuri jalan tol Trans Sumatera. Ya, nah di sana memang karena memang masih sedikit, rata-rata lebih dari setengah jam. Dan memang rest area yang baru itu sudah terjadi pemisahan. Namun yang hari ini kami coba cek, ada tim yang berjalan juga. Mereka tidak lewat jalan tol, justru melewat jalan non tol. Nah, lancar katanya. Jadi bagi pemudik jangan mengandalkan jalan tol. Memang dalam survei oleh Balitbang Perhubungan ini, kalau mudik terutama di Jawa ini memilih jalan tol mayoritas gitu ya. Ya mungkin karena dianggap beda perjalanannya cukup signifikan, Pak Joko. Waktu jarak tempuh signifikan dalam kondisi normal ya. Tapi justru seperti ini yang non tol itu lebih cepat tanpa hambatan, apalagi dia memilih umumnya berangkatnya setelah roda 4 ya, roda 4 itu setelah subuh lah gitu ya. Nah, biasanya sepeda motor kalau panas itu agak berkurang. Jadi solusi dari Pak Joko kalau ada yang ingin mudik begitu, apalagi sekarang masih belum diterapkan ganjil genap, lebih baik mengambil yang non tol begitu, Pak? Betul, ya, dan pilihan waktunya. Nah, waktunya memilih agak pagi aja lah, jam 6 gitu ya, kita berangkat lancar itu. Bahkan tadi tim kami ada yang berangkat jam 10, sore sudah sampai di Cirebon ya, sambil melihat kondisi kan, lebih lancar sebenarnya. Dan itu juga kami lakukan 2019, mencoba menggunakan jalan tol lebih lancar. Ya, karena tadi banyak yang terpaku menggunakan jalan tol itu dianggap lebih cepat, padahal belum tentu. Jalan non tol justru yang lebih lancar. Gitu. Baik, nah tapi berarti istirahat ini tidak harus di rest area tol ya Pak ya, bisa mengakalinya dengan keluar dari jalan tol ini sendiri. Ada pesan Pak Joko terakhir untuk para pemudik yang akan berjalan mudik melalui jalur darat Trans Jawa? Ya, pesan saya untuk para pemudik selain menyiapkan biasanya kendaraan pribadi ya, kalau kendaraan umum saya kira sudah siap. Untuk kendaraan pribadi entah itu roda 4 maupun roda 2, ini selain menyiapkan kondisi kendaraannya dalam kondisi prima untuk berjalan jarak jauh, namun tentunya kondisi fisiknya dikuatkan juga. Artinya selama perjalanan kalau merasa lelah itu lebih baik beristirahat, jangan dipaksakan. Apalagi mengantuk ya tidur aja. Carilah teman-teman istirahat, tidak harus di tol umpamanya. Kalau roda 4 ya di luar tol juga banyak pilihan. Khusus roda 2 sebaiknya menggunakan malam hari aja ya, dan perjalanannya bisa diatur tiap 1 jam istirahat lah. Baik, jadi aturan 30 menit istirahat bukan menjadi halangan untuk bisa pergi mudik dengan aman dan lancar begitu ya Pak Joko ya. Terima kasih banyak Pak Joko sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu, selamat malam.